Halo semua, karena ada pengunjung yang bernama Albert Santoso memberikan pertanyaan, kenapa tidak ada penjelasan sama sekali di Alkitab tentang dinosaurus? Jadi saya buatkan video ini supaya kita bisa belajar bersama. Oke, kita mulai ya. Nah, pertama kita bahas dulu apa itu dinosaurus. Secara nama, dinosaurus diambil dari bahasa Yunani deinos dan sauros. Deinos artinya mengerikan, dan sauros artinya kadal. Jadi sebenarnya dinosaurus artinya kadal yang mengerikan. Kata dinosaurus pertama kali dipublikasikan pada tahun 1842 oleh Richard Owen. Jadi kenapa tidak ada kata dinosaurus di dalam Alkitab? Karena Alkitab ditulis sebelum abad ke-1. Sedangkan kata dinosaurus baru ada pada abad 19. Nah, apakah ada binatang seperti dinosaurus disebut dalam Alkitab? Jawabannya ada, dan nanti saya akan jelaskan. Tetapi sebelum itu, kita memahami dinosaurus lebih dalam dulu ya. Beberapa tahun terakhir, ada banyak penemuan-penemuan menarik tentang dinosaurus. Di antaranya adalah dinosaurus kemungkinan berbulu seperti ayam. Jadi dinosaurus yang tadinya dipikir adalah reptil, ternyata lebih mendekati unggas. Ini artinya secara kata, dinosaurus sudah tidak relevan. Karena ternyata bukan kadal, bukan reptil. Jadi mungkin aja suatu saat nanti kata dinosaurus pun diganti. Mungkin dino avian, burung yang mengerikan, ya kita nggak tahu. Nah, banyak hal yang masih kita belum ketahui. Jadi kita jangan tergesa-gesa berkata bahwa Alkitab salah atas nama sains. Dan juga jangan tergesa-gesa berkata bahwa sains salah atas nama Alkitab. Oke? Sekarang kita akan bahas dua binatang yang sangat menarik tertulis di dalam Alkitab. Nah, saya kutip ini dari Alkitab terjemahan Lai. Dan sekarang saya mengajak teman-teman baca bareng ya. Ini adalah binatang yang pertama. Ayub 40 ayat 15-24. Perhatikanlah kuda Nil. Di sini Lai menerjemahkan binatang ini dengan nama kuda Nil. Di dalam bahasa aslinya, binatang ini ditulis dengan nama Behemoth. Secara nama, Behemoth mempunyai arti binatang besar, bukan kuda Nil. Nah, mari kita baca lebih lanjut dan coba kita pikir ulang. Benarkah binatang yang sedang dibicarakan adalah kuda Nil? Oke, kita baca ya. Perhatikanlah kuda Nil, yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu, perhatikanlah tenaga di pinggangnya. Kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras. Nah, pohon aras itu seperti ini. Apakah kuda Nil punya ekor seperti pohon aras? Enggak ya. Kita lanjut. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras. Otot-otot pahanya berjalin-jalinan. Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga. Kerangkanya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat Allah. Makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main. Di bawah tumbuhan teratai dia menderum, tersembunyi dalam gelagah dan paya. Tumbuh-tumbuhan teratai menaungi dia dalam bayang-bayangnya. Pohon-pohon gandarusa mengelilinginya. Sesungguhnya biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar. Ia tetap tenang, biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocok hidungnya dengan keluhan? Oke, kita udah baca selesai. Kita lihat di situ ada tulisan Sungai Yordan. Betul? Apakah di Sungai Yordan ada kuda Nil? Jawabannya nggak ada. Nah, kalau teman-teman tanya kenapa diterjemahkan menjadi kuda Nil, jangan tanya saya ya. Saya nggak tahu. Ini mesti ditanyakan kepada Lai. Nah, makhluk apa Behemoth ini? Binatang besar yang ekornya seperti pohon aras. Seperti ini?
It's a dinosaur. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ini binatang kedua. Ayub 41 ayat 1-24. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail atau menghimpit lidahnya dengan tali? Nah, nama yang digunakan oleh Lai adalah buaya. Di dalam bahasa aslinya, nama yang tertulis adalah Leviathan. Secara kata, Leviathan artinya monster air, bukan buaya. Nah, karena Ayub 41 ayat 1-24 sangat panjang, jadi saya hanya bacakan poin-poin penting seperti apa Leviathan ini. Teman-teman kalau mau tahu detailnya, silakan baca sendiri ya. Sekarang kita baca Ayub 41 ayat 15-21. Punggungnya adalah perisai-perisai yang tersusun, terlekat rapat seperti meterai. Rapat hubungannya yang satu dengan yang lain, sehingga angin tidak dapat masuk. Yang satu melekat pada yang lain, bertautan tidak terceraikan lagi. Bersinnya menyinarkan cahaya, matanya laksana merekahnya fajar. Dari dalam mulutnya keluar suluh, dan berpancaran bunga api. Dari dalam lubang hidungnya, mengepul uap bagaikan dari dalam belangga yang mendidih dan menggelak isinya. Nafasnya menyalakan bara, dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Nah, apakah buaya mengeluarkan nyala api dari mulutnya? Enggak ya. Apa yang kita baca barusan lebih mirip naga yang ada di film-film. Betul gak? Dan sepertinya gak mungkin ada binatang seperti itu kan? Sepertinya binatang itu cuma mitos. Tetapi saya mau mengajak teman-teman berpikir begini. Tadi kita udah baca tentang behemoth kan? Binatang besar yang ekornya seperti pohon aras. Kalau sampai hari ini belum pernah ada penemuan fosil-fosil dinosaurus, kita juga pasti berpikir bahwa yang namanya behemoth hanya mitos. Mana mungkin ada binatang yang ekornya seperti pohon aras? Betul gak? Tetapi setelah kita menemukan fosil-fosil dinosaurus, kita baru bisa melihat bahwa behemoth ini bukan mitos. Malah tadi awalnya kita bertanya-tanya kan, kenapa tidak ada binatang seperti dinosaurus di Alkitab? Ternyata ada kan? Nah, saya mau ngajak teman-teman untuk terbuka. Jangan termakan dengan kata-kata para pencemooh. Para pencemooh akan selalu mencemooh. Kalau di Alkitab ada, tetapi di dunia tidak ada, mereka akan bilang itu mitos. Kalau di Alkitab tidak ada, tetapi di dunia ada, mereka akan bilang Alkitab tidak lengkap. Kalau di Alkitab ada, di dunia ada, mereka akan bilang Alkitab ikut-ikutan. Kalau di Alkitab nggak ada, dan di dunia nggak ada, mereka bilang apalagi nggak tahu dah. Mungkin mereka malah bilang itu yang benar. Yang penting bagi mereka adalah apapun yang terjadi, mereka akan mencemooh Alkitab. Jadi omongan seperti itu nggak usah didengerin. Oke? Nah, mengenai Leviathan yang bisa mengeluarkan api dari mulutnya bagaimana? Ya, kita nggak tahu. Tertulis begitu ya tertulis begitu. Kita masih belum tahu kan apakah T-Rex mengeluarkan api apa enggak. Nah, ada satu penemuan terakhir yang ingin saya share ke teman-teman. Kita sering dengar kan bahwa dinosaurus hidup jutaan tahun yang lalu. Pada tahun 2005, Mary Schweitzer menemukan kolagen, jaringan lunak pada tulang dinosaurus yang dinyatakan berusia 75 juta tahun yang lalu. Nah, apa maksudnya penemuan ini? Begini, kolagen seharusnya adalah salah satu materi yang pertama hilang pada proses menjadi fosil. Jadi dengan adanya penemuan kolagen ini, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kolagen bisa bertahan selama 75 juta tahun. Atau yang kedua, klaim bahwa dinosaurus berusia 75 juta tahun itu salah. Nah, ini membuka kemungkinan bahwa dinosaurus tidak setua itu. Oke? Paham ya? Nah, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa 1 hari 24 jam yang kita kenal sekarang ini
baru diciptakan pada hari keempat di dalam Kejadian 1. Jadi 6 hari penciptaan itu bukan 24 jam. Kalau teman-teman ingin mengetahui penjelasan ini lebih lanjut, silakan nonton video di channel ini dengan judul Penjelasan Penciptaan Alkitab Kejadian 1. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.